Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Krisna Ilyas SEMM, dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi S1 Manajemen Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah menuju dengan NUPTK 085 377 367 423 0252 dengan NIDN 092 005 9501. Perkenankan saya untuk menjelaskan tentang mengenai mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Manajemen Strategi dengan metode DIA, Delivery, Interaction, and Assessment. Nah, pada kesempatan ini saya membuat video pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran sebagai salah satu instrumen penilaian pada sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 5 S1 Manajemen dengan kode mata kuliah FE 20 SM MKK 14 dengan bobot 3 SKS, diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan dengan rincian 14 kali pertemuan materi dan 2 kali untuk pertemuan masing-masing ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Saya akan memulai dengan deskripsi mata kuliah yang saya ajarkan. Pertama, mata kuliah Manajemen Strategi membahas tentang konsep, proses, dan penerapan strategi dalam organisasi untuk mencapai keunggulan bersaing secara berkelanjutan. Mata kuliah ini mencakup analisis lingkungan internal dan eksternal, perumusan strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi pada berbagai level organisasi. Adapun capaian pembelajaran program studi CPL Prodi yang ingin dicapai pada mata kuliah ini, yaitu untuk CPL Sikap, menunjukkan sikap yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, ada CPL Pengetahuan, menguasai konsep kewirausahaan, manajemen keuangan, operasi, pemasaran, sumber daya manusia, serta metode kuantitatif dan kualitatif untuk alat pengambilan keputusan manajerial. CPL Keterampilan Umum mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Untuk keterampilan khusus, kemampuan mengimplementasikan strategi pada level operasional suatu organisasi atau pemasaran, keuangan, produksi, sumber daya manusia. Kemampuan menggunakan sistem informasi, analisis data melalui kajian empirik dan pemanfaatan metode ilmiah serta metode-metode pengambilan keputusan untuk mengambil keputusan manajerial secara tepat, serta mampu mengkomunikasikannya dengan baik kepada pihak terkait. Kemampuan mengidentifikasi persoalan organisasi dan memberikan solusi yang tepat. CPMK mata kuliah Manajemen Strategi ini meliputi yang pertama, mampu memahami konsep dasar manajemen strategi. Kedua, mampu menganalisis lingkungan bisnis internal, eksternal, dan digital. Yang ketiga, mampu merumuskan strategi bisnis berdasarkan analisis lingkungan. Yang keempat, mampu mengevaluasi implementasi strategi pada fungsi organisasi. Yang kelima, mampu menganalisis pengaruh media sosial terhadap perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Dan yang keenam, mampu menyusun rekomendasi strategi berbasis kajian literatur dan analisis kasus. Kemudian ada salah satu buku referensi yang saya gunakan dalam menunjang perkuliahan ini, yaitu Willen et al. Dalam buku Strategic Management and Business, Globalization and Innovation tahun 2024. Sistem pembelajaran yang saya gunakan dalam mata kuliah Manajemen Strategi adalah menggunakan sistem Synchronous Learning dan asynchronous learning.
di mana metode ini merupakan metode pembelajaran yang aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa pada proses perkuliahan, yaitu dengan selama pembelajaran kolaboratif, tanya jawab, small group discussion, penugasan mandiri, dan kelompok. Untuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan dengan cara tatap muka ataupun tools web conference, yaitu dengan Zoom ataupun Google Meet. Untuk perkuliahan secara asinkronus, yaitu melalui WhatsApp Group atau Google Classroom. Ini digunakan untuk penugasan secara mandiri maupun kelompok. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran mata kuliah manajemen strategi, yaitu dilihat pada aktivitas partisipatif, meliputi tanya jawab, presensi, dan diskusi. Sedangkan untuk kognitifnya, meliputi penugasan yaitu kuis, UTS, dan UAS. Untuk pembobotannya sendiri, setiap evaluasi pembelajaran itu adalah presentasinya masing-masing. Jadi untuk aktivitas partisipatif itu jumlahnya 25%, kognitif dan penugasan jumlahnya 20%, kuis 15%, presensi atau absen 10%, UTS 15%, UAS 15%. Baik, demikian informasi yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah manajemen strategi untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju. Berikut ini adalah cuplikan bagaimana proses pengajaran yang saya lakukan secara tatap muka di dalam ruang kelas. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan limpahannya lah sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Yang terhormat Ibu Krisna Delia, SEMM, dan juga teman-teman sekalian. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum saya melanjutkan mata kuliah ini, ada yang tahu mata kuliah sebelumnya apa? Baik, Bu. Materi sebelumnya itu mengenai implementasi strategi organisasi. Itu implementasi strategi organisasi itu semacam suatu proses perencanaan visi untuk menjadi tindakan nyata seperti melalui alokasi sumber daya, penataan struktur, dan pengumpulan kinerja. Oke. Ada lagi yang lain? Saya tambahkan. Implementasi strategi organisasi itu proses menerjemahkan strategi yang sudah dibuat jadi aksi nyata sehari-hari biar tujuan perusahaannya itu tercapai. Oke. Nah, lanjut. Dan sebelumnya saya memberikan tugasan untuk materi strategi pemasaran digital. Apa sudah ada tugasnya ini? Sudah. Bentar dikumpul sama tugas-tugasnya. Ya. Oke, saya mulai. Coba, ada yang tahu apa itu strategi pemasaran digital? Nah, ini kalian bisa lihat, digital marketing itu adalah kegiatan memasarkan produk atau jasa melalui media digital seperti ini. Kerja Pak? Ada yang tahu tujuannya apa? Ini silakan tadi. Tujuannya itu terjangkau konsumen secara lebih luas dan tetap Menjangkau secara lebih luas dan karena dengan adanya strategi pemasaran kita bisa dapat secara langsung melihat apa yang ditawarkan oleh orang. Oke. Selanjutnya, nah kalian lihat di sini tujuan digital marketing itu yang pertama ada yang dinamakan meningkatkan brand awareness. Ada yang tahu apa itu marketing brand awareness? Ya. Digital marketing memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama meningkatkan brand awareness, yaitu membuat masyarakat mengenal merek atau produk. Oke, itu tujuannya. Nah yang kedua ada yang dinamakan membangun hubungan dengan pelanggan. Yang tahu? Coba, ayo. Ada?
Ayo. Kalau kita mau membangun hubungan itu kita biasanya cara apa? Melalui komunikasi. Ya, nice. Komunikasi. Bukan komunikasi susah. Oke, nah yang ketiga ada yang dinamakan meningkatkan penjualan. Ada yang tahu meningkatkan penjualan itu seperti apa? Saya Jawab, banyak banget. Oke, silakan. Doa. diperoleh dalam pelanggan yang menunjukkan ketertarikan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan dan berpotensi menjadi pembeli. Coba gimana? Coba semuanya. Coba. Masih jelas? Ya teman-temannya semua dengar. Proses memperoleh dalam pelanggan yang menunjukkan ketertarikan terhadap produk atau jasa yang ditawarkan dan berpotensi menjadi pembeli. Oke. Nah, kita lihat di sini ada yang namanya mendapatkan list. List itu apa? Apa yang maksudnya mendapatkan list? Ada yang tahu? Oke, silakan tidak. Yaitu memperoleh calon pelanggan yang berpotensi membeli produk. Memperoleh calon pelanggan yang berpotensi membeli produk. Oke. Nah, yang terakhir, apa yang terakhir? Meningkatkan loyalitas pelanggan. Tujuan dari manusia. Apa? Kita lihat. Ya, pada sama Meningkatkan loyalitas pelanggan sehingga pelanggan melakukan pembelian ulang dan merekomendasikannya dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Meningkatkan loyalitas pelanggan sehingga pelanggan melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan produk kepada orang lain. Ya, jadi kalau kita memiliki usaha, pasti kita akan ini melakukan bagaimana cara kita meningkatkan loyalitas pelanggan. Karena dia bisa datang kembali ke tempat dari barang yang kita jual. Nah, ya pahami. Oke. Nah, yang ketiga. Nah, tadi selesai. Kelebihan dari digital marketing. Yang pertama, yang baca, coba yang baca. Biar teman-teman juga. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Koordinasi jadi satu dan yang kedua ada yang dinamakan kemudahan evaluasi. Nah, kemudahan evaluasi ini dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Teman-teman semua ada kalian pasti kalau apapun itu yang dipasarkan oleh sosial media, pasti kalian akan semua langsung lihat tak? Iya. Langsung kan? Nah, yang ketiga itu ada yang dinamakan jangkauan lebih luas. Seperti yang aku sampaikan, jangkauan lebih luas. Dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. Kira-kira kalian bisa hidup tidak tanpa internet? Tidak bisa. Saya pasti tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi pokoknya apa yang terjadi sekarang kemarin itu kan tidak akan terjadi. Oke? Nah, yang keempat ada yang dinamakan membangun market. Ini penting usaha ini. Kita seperti membantu Anda membangun brand dengan baik. Jadi di situ kalian bagaimana kalau kalian mempunyai produk, kalian bagaimana caranya biar kalian membangun produknya ada terkait sama orang-orang luar. Nah, paham? Oke. Nah, di sini ada yang dinamakan analisis SWOT. Nah, kalau kita mau memasarkan produk atau jasa itu dari perusahaan dari segi internal atau eksternal, pasti memerlukan analisis SWOT. Berarti ini ada? Ya, lanjut. Sedih dulu ya. Ada tak? Nah, yang pertama ada yang dinamakan strength atau kekuatan. Ada yang tahu apa? Itu Keunggulan yang dimiliki perusahaan. keunggulan yang dimiliki perusahaan. Nah, ini yang ada di sini yaitu produk yang berkualitas dan harga yang layanan yang nah, itu semua yang diperlukan sama diperlukan oleh konsumen. Nah, produk yang berkualitas, harga yang kompetitif, pelayanan yang cepat. Kira-kira kalau kalian dilayani dengan lambat, kalian nyaman nggak? Iya. Terus produk yang
Kira-kira itu bisa membangun dari enggak dari program kalian? Kira-kira bisa nggak? Tidak. Hah? Tidak kan? Jadi bagaimana cara biar bisa banyak untuk kita di media sosial? Nah, yang ketiga ini namakan modal promosi terbatas. Modal promosi terbatas, jadi makanya bagaimana cara menggunakan cara mempromosikan apa yang kalian jual, baik dari segi produk ataupun jasa. Hah? Tidak ada di sini. Nah, ada yang dinamakan promosi tinggi, yaitu uang. Saya tahu, siapa ya? Warna, ya sebenarnya kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Kesempatan yang dapat dimanfaatkan, yaitu uang. Nah, contohnya, kalian belanja online meningkat. Emang nggak meningkat? Oke, apa? Iya, Bu. Contohnya, saya kasih tahu contohnya seperti apa. Online kan banyak orang itu yang kita sebenarnya tidak tahu, bisa boleh tahu. Nah, ini yang paling keren sekarang kayaknya. Pengguna TikTok semakin banyak. Oke, nah yang keempat tadi ada yang dinamakan cerita pertama. Itu ini bisa jadi apa? Ketika banyak pesaing pasti otomatis perusahaan bingung itu dia harus melakukan hal apa agar bisa ini maksudnya bersaing dengan pesaing-pesaingnya di luar. Nah yang kedua ada yang dinamakan perubahan tren konsumen. Perubahan tren itu seperti apa? Misalnya kalau kita ingin kan kalau kita ada ini dari tren ya, yang jalan itu kan apa namanya biasa? Nah, bukan jadi cerita. Tapi kalian punya juga usaha atau apa sih kita sampai? Kalau saya bilang enggak, kalau kita punya usaha harus terus tren. Nah, ada dan itu ketinggalan kalau bukan ternyata. Nah, yang ketiga itu ada perubahan algoritma media sosial. Oke, nah di sini ada yang dinamakan menentukan target pasar, ada yang dinamakan segmentation berdasarkan karakteristik tertentu. Ada yang tahu siapa? Nah, kalau dari segi karakteristiknya, dari segi apa? Sepertinya dari segi Jenis kelamin, ya, pendapatan dan gaya hidup. Oke. Dua, ada yang dinamakan targeting. Perusahaan memilih kelompok yang paling potensial. Ada yang tahu? Contohnya itu target utama adalah perempuan usia 18 sampai 25 tahun yang aktif menggunakan Instagram. Oke. Nah, kan bisa pun kita pasang iklan di Instagram. Pasti ada itu target marketnya itu juga sudah berapa yang kita mau jual gitu kan? Nah, yang harus kita tekan kita karena kita tidak tentukan target, otomatis jualan kita pasti tidak akan yang seperti yang kita mau. Contohnya misalnya, nah yang terakhir ada yang namakan portfolio membangun digital produk. Ada tahu contohnya? Ya, Saya Bu, ya. contohnya itu skincare berkualitas dan harga terjangkau untuk mahasiswa. Skincare Yang berkualitas dan harga terjangkau untuk mahasiswa. dalam arti ini bagaimana cara bisa membangun kepercayaan untuk konsumen. Nah, ketika itu dengan harga yang berkualitas, dengan harga yang murah, dengan data yang berkualitas mereka. Nah, ini ada yang dinamakan juga digital marketing channel, website, pusat informasi perusahaan. Fungsi website itu menampilkan profil perusahaan, menjual produk, menyediakan informasi, dan menjadi media komunikasi. Kamu di kalian juga dalam hal ini ya, kalau kalian mau mencari sesuatu, pasti kalian gunakan website. Yang baru apa? Terus apa ya? Kalian tahu. Oke. Nah, yang kedua ada yang dinamakan sosial media marketing. Itu pemasaran melalui media sosial. Itu yang seperti apa itu? Kalau platform apa? Apa saja yang ada di sosial media? Saya Bu. Siapa? Oh iya, saya akan. Ini baru tahu pada saya dulu.
email marketing. Email marketing itu menjaga hubungan dengan klien. Ada tidak? Ada yang mana ada di sini? Maksudnya mana kita itu kemana? Kita daftar di email tak? Baru setelah itu entah itu nanti pas pada saat ulang tahun tak? Atau ada entah itu sale dari dari tokonya? Ada nggak pernah? Ada? Ada? Belum pernah? Apa? Email? Oh iya. Setelah itu dijawab lagi. Maunya kalian? Oke? Ada yang dinamakan konten marketing. Nah, konten marketing ini membangun kepercayaan kepada bagaimana? Apa? Apa lagi? Iya. Apa? Video. Apa itu yang sekarang banyak dilakukan oleh selebgram negara seluruh ya. Oke. Seperti itu. Nah, oke, kalian ada yang dinamakan marketing mix. Kayaknya ini kalian sudah beberapa kali ini kalian dapat ini. Nah, produk itu apa kalian? Produk itu adalah yang ditawarkan oleh penjual ke konsumen. Harus punya budaya diri kalian. Nah, yang kedua yang makan apa? Price itu apa? Harga ya. Sesuai. Kalau kalian sukanya harga yang mahal atau yang saluran distribusi apa? Tempat. Ya, tempat penerimaan orang jual barang. Hah? Promosi ada? Promosi biasanya cara mempromosikan itu seperti apa? Membuat brosur. Apa lagi? Posting di media sosial. Mengiklankan. Biasanya kalau kalian mengiklankan, bagaimana caranya kalian menarik konten agar membeli konten kalian? Biasanya bagaimana? Membuat poster yang menarik. Poster yang menarik. Apa lagi? Diskon. Ya, oke, selanjutnya ada yang namanya people. People itu yaitu SDM yang berinteraksi dengan konsumen. Tahu? Salah satunya? Apa? Komunikasi. Oke, ada apa tadi? Nah, ada yang namakan physical agent, yaitu divisi. Kalian tahu? Divisi. Biar bagaimana caranya konsumen mempercayai produk yang barang yang kita jual itu barang atau jasa. Dirubah. Oke, jadi untuk marketing ini ada yang dinamakan produk, price, promotion, people, agent. Nah, data itu semua. Nah, untuk terakhir tugasnya kalian. Karena kita sudah bahas analisis itu seperti apa. Nah, ini seperti kasusnya UMKM Kopi Nusantara. UMKM Kopi Nusantara adalah jangan tidak UMKM Kopi Nusantara telah beroperasi selama 3 tahun dan menjual kopi kemarin secara offline. Pemilik usaha memulai pemasaran produknya melalui Instagram dan TikTok, tetapi hasilnya belum optimal. Data saat ini, nah itu yang harus kalian perhatikan, karena itu nanti pertimbangannya bagaimana kalian menganalisisnya. Nah, Instagram dia memiliki 1.500 followers. Engagement rate-nya itu 100%. Penjualan rate 20 paket per bulan. Anggaran promosi 3 juta per bulan. Nah ini belum memiliki website. Gimana tanya? Dan kita orang-orang bisa mengetahui apa yang mereka jual. Dan tidak memiliki website. Belum menggunakan Google Ads, komputer aktif, membuat video edukasi dan bekerjasama dengan Oke, ini dari kasusnya. Nah, ini pertanyaannya. Pertanyaan analisis.
warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kali ini. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Yang sehat kalian, semoga kita ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian cuplikan dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim penilai dan seluruh panitia pelaksana. Tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju, Fakultas Ekonomi. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.